Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Mahasiswa mata kuliah Tahsin Al-Qur'an yang saya banggakan, alhamdulillah kita pada kali ini bisa bertemu kembali pada pertemuan yang ke-7 ya. Pada pertemuan yang ke-7 kita kemarin sudah membahas tentang huruf-huruf yang bisa dibaca tafkhim dan bisa dibaca tarqiq ya. Huruf alif, huruf lam dan huruf ra. Kemudian yang terakhir adalah huruf ra yang pembahasannya cukup banyak ya, ternyata untuk kita selesaikan dalam satu pertemuan ya, lumayan ya. Nah, selanjutnya begini ya, hari ini kita akan mempelajari ya, materi kita pada kesempatan hari ini adalah materi tentang hukum nun sukun. Nah, hukum nun sukun yang nanti akan disusul dengan hukum mim sukun. Di sini ada hukum nun sukun dan tanwin. Nah, nanti setelah di kemudian hari di pertemuan yang selanjutnya ya, nanti akan ada tentang pembahasan hukum mim sukun. Kira-kira dalam benak kalian pernah tidak terpikir dalam benak kalian kenapa yang punya hukum bacaan begini ini mim sukun dan nun sukun atau tanwin? Padahal, dan kenapa nun sukun itu gandengannya dengan tanwin? Padahal kan huruf yang dibaca sukun kan tidak hanya nun dan mim saja, ada ba sukun, ada lam sukun, ada tak sukun. Ya, semuanya kan bisa berharokat sukun. Tetapi kenapa yang menjadi pemfokusan ya, menjadi pemusatan itu ada pada huruf mim dan nun? Itu kenapa? Nah, ini pembahasan nun dan mim sukun ini adalah pembahasan populer. Saya yakin kalian semuanya yang ada di sini semuanya pasti sudah pernah mendapatkan materi tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, kita di sini tinggal memperdalam saja. Memperdalam itu menambahkan apa-apa yang belum pernah kamu dapatkan pada pembelajaran sebelumnya, sehingga kamu nanti tidak akan kemudian bilang alah wis tahu, itu tidak akan begitu. Karena di sini kita akan mempelajari apa-apa yang mungkin belum kamu pikirkan atau belum diajarkan pada pembelajaran tentang hukum bacaan yang sebelumnya. Kita mungkin hanya tahu bahwa di dalam Al-Qur'an itu mungkin hanya ada pembelajaran nun sukun dan mim sukun yang disebut dengan tajwid itu. Padahal tajwid itu luas sekali. Biasanya yang populer diajarkan itu nun sukun, mim sukun sama mad. Ya, mad yang berapa macam-macam itu. Sedangkan kita kemarin kan sudah mempelajari ternyata setiap huruf itu ada makhraj dan sifatnya. Kemudian ada huruf itu yang bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tarqiq. Tarqiq itu apa? Tafkhim itu apa? Bagaimana mengucapkan huruf tarqiq yang benar di tengah-tengah huruf yang tafkhim. Nah, itu adalah kegiatan kita dalam memperdalam ilmu tajwid. Karena ini mata kuliahnya Tahsin Al-Qur'an. Nah, kita kembali ke mim dan nun ya. Kenapa ya huruf mim dan nun itu adalah itu sampai memiliki bacaan tersendiri? Nah, karena kita tahu bahwa mim dan nun itu memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Nah, mari kita lihat pada jadwal huruf dan sifat ya, yang ada di sini ini. Nun dan mim. Nah, dia punya sifat, dan sifat ini sifat kuat dan dia tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Sifat yaitu sifat gunnah atau dengung. Kita sudah singgung sebelumnya, sifat gunnah itu apa?
sifat gunnah itu adalah gunnah itu adalah dengung. Dengung itu apa? Dengung itu adalah suara dari pita tenggorokan, dari pita suara ini yang menyengau di rongga hidung. Jadi suaranya itu menjadi sengau di rongga hidung. Suara itu dari satu sumber ya. Kalau makhraj huruf itu bisa di mana-mana. Tapi suara itu munculnya dari satu tempat, yaitu di sini ada kita namanya punya pita suara. Pita suara ini kemudian meresonansi ya, ada yang masih ingat apa itu resonansi. Jadi pita suara yang ada di tenggorokan kita ini meresonans, kemudian memunculkan bunyi. Nah, bunyi itu terresonansi sampai ke ini rongga hidung ini. Lalu muncullah suara sengau yang ada dari rongga hidung. Nah, itulah disebut dengan dengung atau gunnah. Nah, suara ini sifat gunnah ini hanya dimiliki oleh mim dan nun. Nah, mim dan nun ini dia punya sifat gunnah dan dia tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Tetapi ketika huruf mim atau huruf nun itu bertemu dengan huruf yang lain, ya, huruf mim atau nun itu sukun gitu. Lalu kemudian bertemu dengan huruf yang lain, maka huruf yang lain ini nanti akan terdampak. Ada yang terdampak sangat signifikan begitu. Ada yang terdampak sangat signifikan. Kemudian ada yang tidak terlalu terdampak, ada yang sama sekali tidak terdampak. Bahkan justru gunnahnya hilang sama sekali. Nah, ada macam-macam. Maka kemudian kita di sini membagi hukum mim dan nun itu secara terpisah. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah hukum nun sukun atau tanwin. Kenapa tanwin itu juga masuk dalam bahasan kita? Karena tanwin itu sejatinya juga suara nun. Kita kan sudah bahas kemarin bahwa tanwin itu adalah suara nun sukun, suara nun sukun yang itu muncul dalam bacaan, dalam ucapan, bisa didengarkan, tetapi kita tidak melihatnya di dalam tulisan atau tidak terbaca dan tidak tertulis. Itulah yang disebut dengan tanwin. Nah, maka kemudian nun sukun atau tanwin, ya, ini nun sukun atau tanwin itu lalu kemudian memiliki pembahasan tersendiri. Ya, ini nun sukun. Nah, kemudian ini ya, mana ini tanda bentuknya kok tidak ada? Oh, ini nun sukun atau tanwin. Ya. Nah, ini hukum nun sukun atau tanwin. Lihat, kita bisa lihat kalau ini nun sukunnya zahir, kalau ini ada nun sukunnya tapi hanya suaranya saja. Nah, bentuknya kayak apa tidak terlihat. Baik. Seperti yang kita tahu, huruf yang pertama adalah idhar. Nah, ini sudah mafhum lah kalian ya dengan idhar. Idhar itu menurut bahasa artinya jelas. Idharun kalau dituliskan pakai tulisan Arab itu seperti ini bentuknya. Saya perbesar ya biar kita jelas ya. Idhar itu kalau ditulis pakai bahasa Arab begini. Nah, idharun. Adharo yudhiru idharun. Idhar itu maknanya jelas, memunculkan. Idharun memunculkan ya. Idhar dhuhara itu kan muncul. Kalau adhara memunculkan. Idharun oleh memunculkan atau pemunculan. Nah, jadi idhar itu maknanya jelas. Bahasa Jawa ini pertelo. Apa pertelo ya.
Kemudian ini kita lanjut ya, idhar itu adalah kalau kita memaknainya zaman dulu, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halak. Huruf halak ini yang kita pelajari kemarin, ada hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada ghain, ada kha ya. Nah, hukum bacaannya adalah idhar. Kalau kita membuka mushaf Madinah ya, ini sudah dibuka apa belum ini tadi? Belum dibuka ya. Kalau kita membuka pada mushaf Madinah sebagaimana kemarin kita sudah pernah menyinggung juga, maka bacaan idhar ini kalau nun sukun kita akan melihat nun sukunnya itu bertanda kepala ha. Bertanda kepala ha. Kemudian nah ini contohnya sudah ada di sini, bima imun hamir. Ini mun hamir, nun sukun bertemu dengan ha. Saya perbesar ini ya biar kelihatan. Bima imun hamir, nun sukun bertemu ha, itu kita bisa melihat nunnya itu pakai ini pakai kepala ha ya, atau tanwinnya itu tanwin yang rangkap. Nah ini tanwin rangkap. Nah kita lihat ini tanwinnya tanwin rangkap bertemu dengan hamzah. Nah, sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya kemarin bahwa kalau ada tanwin rangkap atau nun berkepala ha, itu maka membacanya ditekan ya, ditekan itu berarti membacanya itu jelas, gunahnya tetap ada ya, jangan dikira tidak ada gunah, jangan dikira gunah itu hanya ada pada nun bertasydid atau mim bertasydid saja, tidak. Jadi huruf nun dengan mim itu tetap dia memiliki gunah, cuma levelnya berbeda-beda di setiap bacaan. Nah, ketika kita melihat nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf halak, ya, nah, ini tanwin, kemudian ini nun sukun yang bertanda kepala ha. Nah, ketika seperti itu kita membacanya itu jelas, khusya'an absaruhum. Nah, ini misalnya ini kita baca khusya'an absaruhum, khusya'an ya, khusya'an absaruhum. Jadi tetap ada dengungnya, walaupun sedikit tetap ada. Khusya', ya Allah saya bacanya keliru saya ya, shinnya tidak panjang. Khusya'an itu begitu bacanya teman-teman. Khusya'an absaruhum, begitu. Memnya juga berkepala ha. Khusya'an absaruhum yakhrujuna, begitu kira-kira. Ini juga begitu. Munhamir, nah begitu. Nah ini nun sukun bertemu dengan ha. Nah kita kan bisa lihat lah, kalau ada ini nun sukun bertemu dengan ta, lah berbeda kan. Nun sukunnya ini tidak ditandai kepala ha. Nah ini berarti dia tidak dibaca idhar. Jadi kesimpulannya adalah pokoknya nun sukun kalau berkepala ha itu pasti bacaan idhar. Atau kalau ada tanwinnya tanwin rangkap, ini bukan tanwin deret ya, bukan tanwin deret. Tanwin deret itu contohnya, nah ini bentar, nah ini namanya tanwin deret itu begini ini. Nah ini namanya tanwin deret. Nah kalau nanti tanwinnya tanwin deret berarti pokoknya dia itu jelas tidak dibaca idhar. Kalau tanwinnya rangkap itu berarti dibaca idhar dan membacanya ditekan.
gitu. Nah, ini kalau Pak, lah kenapa Pak ndak kok dibikin tanda berbeda-beda apa ndak bikin bingung? Ya memang awalnya kayak bikin bingung, tapi sebetulnya kalau sudah terbiasa ya ndak bingung juga nanti. Oke, itu tentang huruf halak ya, nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf halak. Nah sekarang coba kita mana ini? Nah ini kita kembali lagi ke sini. Nah ini contoh-contoh bacaannya ya. Ini kita contoh-contoh bacaannya. Ini coba kita praktekkan di sini ya. Nah ini bacanya man amana. Jadi kita harus tetap mempertahankan gunnahnya. Akan tetapi jadi dengungnya itu loh, itunya itu harus tetap ada. Man amana, tetapi kita membacanya nun itu jelas sekali, terang benderang, dan kita tekan hunahnya itu kita tekan, jadi tetap ada. Ini man amana, man hajaro, in alaika, min ghillin, min hakimin, min khairin, yan auna, yan hauna, an'amallahu. Nah ini sebagaimana juga ketika kita membaca suratul Fatihah itu an'amta, jangan an'amta ya, an'amta begitu. Yunghiduna watan hituna wal munkhaniqatu. Ini di surat apa ini ada wal munkhaniqatu ghasiqin idza waqab ya qaumin had. Tapi ini belum belajar wakof ya. Ini tanwinnya masih tanwin rangkap ya. Kita konsisten ya. Qaumin hadin hakimun alimun. Nah ini juga termasuk tanwin rangkap ya, domah tanwin yang berbentuk tanwin rangkap. Nah kalau kita menemukan misalnya ada huruf tanwinnya itu begini, nah ini namanya tanwinnya, ini tanwin deret juga ini namanya tanwin deret, domah tanwin tapi deret. Kalau yang tadi itu yang modelnya seperti yang modelnya seperti ini, nah ini namanya tanwin rangkap ya, ini tanwin rangkap gitu. Afuun ghafurun hakimin hamidin alimun khabirun ya. Perhatian ketika membaca idhar pada huruf nun dan tanwin bukan berarti menghilangkan sifat gunnah. Nah ini loh, ini yang harus diperhatikan ini. Bukan kok kemudian ketika dibaca idhar, dibaca jelas itu terus gunnahnya hilang, itu tidak. Gunnahnya tetap ada, tetapi membaca nun dan tanwin sesuai makhraj dan sifatnya. Jadi gunnahnya tetap keluar, min tetap keluar, min hakimin begitu ya, in alaika itu. Gunnah kenapa kok tidak bisa hilang? Karena gunnah itu sifat lazimah. Sifat lazimah, makanya saya sudah sampaikan, sifat itu ada yang apa? Sifat itu ada yang aridoh, ada sifat lazimah ya. Ada itu sifat yang lazimah. Bukan begini nulisnya. Sifatun lazimatun, dan kemudian ada sifatun ya aridotun. Gimana tulisannya ngaridoh kemarin itu ya? Sebentar saya lihat ya. Jadi sifat itu ada yang lazimah, kemudian
Ada sifat yang aridah. Oh, kalau di sini ardiyah ya. Sifatun ardiyatun atau arodiyatun. Sifatun ardiyah. Ardiyah itu sifat yang muncul baru terbentuk. Kalau lazimah itu bawaan. Nah, ini sifat arodiyah itu sifat yang muncul belakangan. Kalau lazimah itu sifat yang asli bawaannya huruf itu. Nah, sifat gunah itu bisa masuk ke huruf-huruf lain, tetapi kasus pada huruf nun dan mim itu adalah merupakan sifat asli atau sifat lazimah mereka. Nah, ini di sini. Nah, inilah mim dan nun. Oke, karena itu gunah tidak bisa hilang. Jadi kalau kalian selama ini hanya menganggap bacaan gunah adalah mim sukun, mim bertasydid atau nun bertasydid. Nah, itu pelajaran dulu waktu masih di TPQ. Nah, kalian sudah kuliah, maka sekarang harus diketahui bahwa gunah itu adalah sifat aslinya mim dan nun. Jadi mim itu mau bagaimanapun harokatnya, nun itu bagaimanapun harokatnya, gunahnya tetap ada, tidak bisa dihilangkan. Itu sudah bawaan. Hanya saja dalam kondisi yang berbeda-beda, nun dan mim itu level gunahnya itu berbeda. Gitu. Sekarang kita lanjutkan. Idgham. Yang kedua adalah idgham. Nah, idgham itu dalam bahasa berarti masuk. Makanya kemudian ketika ada idgham itu memasukkan. Apa sih dimasukkan? Sedangkan yang dimaksud dengan idgham menurut ulama tajwid itu adalah memasukkan suara huruf pertama pada huruf kedua sekiranya dua huruf tersebut menjadi satu huruf bertasydid dan dibunyikan dengan suara huruf kedua. Kalau saya membahasakannya yang lebih enak untuk saya pahami itu adalah melebur huruf pertama itu ke dalam bunyi huruf kedua. Jadi huruf yang pertama itu hilang, leburlah sudah yang huruf yang pertama itu lebur, hilang, tidak ada wujudnya, masuk ke huruf yang kedua. Huruf yang kedua ini dibunyikan dan ditasydidkan. Gitu. Itu yang disebut dengan idgham. Itu, nah, idgham kaitannya dengan hukum nun sukun atau tanwin itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah ya, dan idgham bila gunnah. Nah, kemudian di sini diperjelas juga bahwa tasydid adalah pengucapan dua huruf yang sama. Nama makhraj sifatnya dengan cara huruf yang pertama disukun dan yang huruf kedua dengan suara yang tidak terpisahkan tanpa ada yang memisahkan antara keduanya. Begini. Jadi contoh-contoh misalkan ini. Yang pertama adalah misalkan nun sukun. Gimana ini? Nun sukun ya, nun sukun kemudian dia bertemu dengan wawu. Bertemu dengan wawu misalnya. Nun sukun bertemu dengan wawu. Nah, maka ini ada prosesnya dulu. Bagaimana prosesnya? Prosesnya begini. Nun sukun bertemu dengan wawu. Nah, prosesnya seperti ini. Nun sukun itu diidghamkan. Diidghamkan itu berarti dia kok kebalik? Kok kebalik panahnya ya? Nah, nun sukun itu dijadikan huruf wawu. Kan begini, nun sukun dijadikan huruf wawu terus bertemu dengan wawu. Jadi kalau rumus analogi matematikanya begitu. Nun ditambah wawu, nun bertemu dengan wawu itu sama dengan nun sukunnya itu diubah menjadi wawu, bertemu dengan wawu. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya kan menjadi begini. Menjadi sama dengan wawu bertemu wawu.
wawu yang pertama itu sukun. Misalkan, nah ini gini saja biar mudah. Min waq, ini ada di dalam Al-Qur'an, min waqin. Min waq, min bertemu waqin. Nah, supaya bisa jadi, nah ini kita fokusnya ke nun sukun ini. Nah, nun sukun ini harus kita idghamkan ke huruf yang kedua. Diidghamkan itu berarti dilebur, ya, dilebur. Ini dilebur ke huruf yang kedua. Nunnya diubah menjadi wawu. Wawunya tetap. Ini nunnya posisinya adalah nun sukun, wawu diubah menjadi wawu sukun. Nun sukun diubah menjadi wawu sukun. Kemudian ini wawunya tetap. Nah, yang ini wawu berharokat fathah. Nah, sehingga jadilah wawu sukun bertemu dengan wawu berharokat. Nah, kalau ada dua huruf, yang satu sukun yang satu berharokat, maka kemudian ini menjadi huruf yang membacanya ditekan itu tadi, ya, sama dengan wawu bertasydid. Nah, jadinya begitu, jadinya dibacanya menjadi miwaq, ngono jadinya. Ini jadinya bacaannya menjadi begini. Miwaq atau miwaqin. Jadi dari min waqin menjadi miwaqin. Nah, gitulah kira-kira analisanya seperti itu kalau kita skemakan. Nah, jika suara dari dua huruf tersebut terpisah oleh sesuatu yang lain seperti saktah atau qalqalah, maka hal tersebut tidak disebut tasydid. Contohnya seperti waqilaman raq. Dan dipisah oleh saktah. Tidak disebut dengan tasydid, ya. Karena ada itu, misalnya waqilaman kemudian raq. Nah, ini man raqin, begitu. Kalau si dia tidak dihalang-halangi, ya harusnya membacanya marraq, tapi kan dia lalu dijeda oleh saktah, ya, dijeda oleh saktah. Ini, ya, dijeda oleh saktah. Ngono. Nah, nek sing gak paham ngene iki, ya. Nah, dikon maca waqilaman sakatarok. Saktahnya ikut kebaca. Waqilaman sakatarok. Nah, ada itu di tes masuk IAIN dulu banyak yang begitu. Waqilaman sakatarok. Harusnya waqilaman raq. Nah, oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bacaan idgham. Nah, idgham itu kaitannya dengan nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi dua. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham itu nanti ada hukum-hukum yang lain, ada idgham di hukum bacaan mem sukun nanti ada sendiri. Nah, kita belum bahas itu, sekarang kita membahas yang ada di hukum nun sukun atau tanwin. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah, idgham yang disertai dengan dengung. Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini, ya, nun, mim, wawu, maka harus dibaca idgham bi gunnah. Nah, cara membacanya adalah nun sukunnya ini tidak dibaca, lalu langsung ya yang huruf yang ada setelahnya itu ditasydid,
ya ditasydid. Dan ini harus sampai pahami, kalau di mushaf Utsmani itu tidak muncul tasydidnya, itu tidak muncul karena dianggap sudah maklum, kecuali huruf nun ya. Kalau huruf nunnya tetap ditasydid sama memnya, tapi kalau huruf yang lain seperti wawu sama apa ini ya, nah, itu tidak ditasydid. Wawu dan ya itu, tapi aslinya itu ditasydid membacanya. Nah, kenapa kok begitu? Karena tingkat idghamnya, tingkat dengungnya itu berbeda. Kalau nun sukun atau tanwin itu bertemu nun atau bertemu mim, maka hukum bacaannya dengungnya akan lebih kuat. Contohnya misalnya innaqulu, mim ma'in, karena kan menjadi hukum gunah yang seperti yang sudah kita pelajari itu, bahwa nun sukun atau nun atau mim yang bertasydid itu dia dibaca gunah. Sebenarnya harus saya sampaikan di sini bahwa ketika kita lanjut di bawah sini, bahwa mim yang bertanda tasydid, dan nun yang bertanda tasydid itu merupakan gunah kubro ya, atau ya gunah kubro itu artinya gunah yang paling tinggi levelnya, itu ya gunahnya mim dan nun yang bertasydid ini gitu. Sehingga kalau kemudian nun sukun atau tanwin kok bertemu nun atau bertemu mim, nah, maka mereka akan menjadi mim dan huruf kedua itu akan menjadi bertasydid. Nah, kalau huruf yang bertasydid itu berupa mim atau nun, nah mereka akan menjadi gunah yang lebih besar. Nah, di bawahnya itu ada ya dan wawu. Lah, ya dan wawu ini kan aslinya kan sifat hurufnya kan dia tidak punya gunah. Dia tidak punya gunah. Ya dan wawu itu tidak punya gunah. Coba kalau kita buka jadwal dan sifat huruf. Nah, dia tidak punya gunah dia. Nah, karena dia tidak punya gunah gitu, maka gunah yang terbentuk kan namanya idgham bi gunah. Idgham bi gunah. Maka gunahnya huruf ya dan wawu itu adalah apa ilangaran ya? Asar atau labet dari tanwin atau nun sukun yang ada di depannya itu tadi. Contohnya ini miwaliyin. Jadi minnya kan hilang. Ini coba misalkan ini di sini nih. Min waliyin, min ketemu waliyin, dan kamu harus ingat kalau ada pokoknya nun sukun itu selain pada idhar itu kalian tidak akan menemukan tanda bacanya. Jadi di mushaf Utsmani itu harus teliti, diperhatikan. Nah, kalau di sini mana ya? Enggak usah dicari lah. Di sini sudah dicontohkan ya, di buku ini. Pokoknya nanti kalau di mushaf Utsmani itu ada ketemu nun tidak ada tandanya, harus di sini ada huruf wawu. Itu berarti dia maksudnya idgham bi gunah. Idgham bi gunah itu memang tidak ditulis idgham, ikhfa itu tidak akan kalian temukan tanda nunnya. Nunnya ya tidak bertanda. Nah, sekarang kita kembali ke persoalan ini tadi. Ketika kita mengucapkan nun sukun bertemu wawu, maka membacanya kan akan seperti ini, miu. Lah, ketika kita mencucu, menghilangkan suara nun, mengidghamkan kepada huruf wawu itu ada dengungnya. Itu adalah dengungnya nun itu yang masuk ke huruf wawu karena nunnya sudah jadi wawu. Kan tadi saya bilang di sini, di atas ini tadi. Nah, ini nunnya kan sudah diubah menjadi wawu, tapi dengungnya tidak hilang. Dengungnya itu tetap ada. Dengungnya tetap ada. Sehingga membacanya miwaliyin begitu. Terus famayyamal itu di surat Al-Zalzalah. Famayyamal misqala dzarratin
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, artinya yauma idzi wahiyah, ini yang contoh tanwin bertemu dengan wawu. Nah, jadi idghamnya gunahnya wawu dan ya itu di bawahnya nun dan mim. Gitu. Nah, sekarang coba kita praktekkan ya. Iyaquluna. Nah, gunahnya itu kita tahan kira-kira 2 harokat, jadi ojo ngawur-ngawur. Gunah ora dikai nggon. Iyaquluna hanya begitu. Itu namanya tidak ada gunahnya itu. Kalau ada gunahnya itu ditahan dulu. Iyaquluna, supaya ada suara sengau dari rongga hidung itu muncul. Kalau beda lagi kalau idgham bila gunah. Misalnya mir rabbihim, nah itu tidak ada gunahnya memang. Gunah itu harus tetap ada tempatnya, ya sekitar 2 harokat lah. Atau 2 gerakan jari ini. Iyaquluna, innaqulu, mimma'in, miwaliyin. Tandanya kalau kamu itu mengucapkan gunah itu coba kamu tes, kamu pegang hidungmu ini punggungnya hidung ini kamu pegang begini, ini pakai 1 jari atau 2 jari aja sudah cukup. Ini kamu rasakan getarannya. Kalau sudah ada getarannya itu berarti gunahnya sudah jadi. Iyaquluna, apalagi kalau huruf nun dan mim, nah kamu akan merasakan getarannya lebih kuat. Innaqulu, nah, misal itu nun ya. Misalkan yang huruf mim, nah, yang huruf mim itu tadi mimmain itu ya. Mimmain. Nah, ketika huruf nun atau mim itu kalian akan merasakan getarannya itu lebih kuat di sini ini. Kalau wawu dan ya itu getarannya di bawahnya. Itulah yang saya katakan gunahnya mim dan nun itu akan lebih kuat daripada gunahnya wawu dan ya ketika di idgham itu. Ketika menjadi idghamnya nun sukun dan tanwin itu. Miwaliyin yauma idzi yuwaffihim. Nah, ketika nun dan mim getarannya menjadi lebih kuat. Dan itu getarannya itu ya sekitar 2 harokat gitulah ya. Nah, 2 harokat itu 2 gerakan jari. Mimma'in, innaqulu, begitu. Nah, pengecualian. Pengecualian ya. Pengecualian nun sukun itu kalau bertemu dengan wawu atau ya dalam 1 kalimah, ini nulisnya keliru ini, 1 kalimah atau 1 kata ya, dalam 1 kata maka wajib dibaca idhar, wajib dibaca idhar, atau istilah namanya idhar mutlak atau idhar wajib. Nah, ini 1 kata itu bunyanun. Bunyan itu maknanya bangunan. Dan nun sukun bertemu dengan ya tapi 1 kata. Nah, maka kita bisa melihat kalau dibaca idhar maka ada tanda kepala haknya di sini. Kemudian ada di lafadz dunya, artinya dunia. Nah, nun sukun bertemu ya itu juga tetap pakai kepala hak, berarti dibacanya idhar. Ada sin wa nun, ya, nun sukun bertemu wawu dalam 1 kata. Nah, sin wa nun ini maknanya apa aku kurang ngerti ya. Kemudian ada qin wa nun, ada nun sukun bertemu wawu dalam 1 kata. Nah, hanya ada 4 kata ini di dalam Al-Qur'an ya. Qin wa nun daniyatun sama sin wa nun, kemudian dunya dan bunyan. Nah, ini maka ya kita perlu lebih perlu lebih sungguh-sungguh ya. Nah, ini kalau kita melihat mushaf Utsmani seperti ini. Saya kira banyak di antara kalian yang sudah menggunakan mushaf Utsmani seperti ini. Saya teringat ya Mbah Maftuh itu dari Lirboyo Kediri itu pernah
dawuh begini ya, kalau ada Quran yang tidak Utsmani, Quran yang imla'i itu dibakar saja itu, biar tidak apa bledron-bledroni, apa bahasa Indonesianya, bledron-bledroni, agar tidak membuat rancu ya. Karena kalau bisa ya ini yang mushaf standar dunia itu ya ini mushaf Utsmani ini sebetulnya. Mushaf standar Madinah ya. Nanti beda lagi dengan mushafnya imla'i itu. Oke, terus kita lanjutkan sedikit ya. Mana tadi sampai mana nih? Selanjutnya yaitu idgham bila gunnah ya, idgham bila gunnah. Jadi idgham yang tidak disertai dengan dengung. Ya, jadi kalau 4 huruf ini tadi itu ada dengungnya, kalau yang ini tidak pakai dengung. Kalau tidak pakai dengung yang bacanya ya sudah, yang penting ditasydid saja. Jadi yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Nah, prosesnya hampir sama seperti ini, hanya saja ya tidak ada dengungnya. Kalau ini tadi masih ada dengungnya. Miwaq. Tapi kalau ini sudah enggak, walakil la yash'urun, lamnya ditekan. Walakil la yash'urun hudal lil muttaqin. Nah, kita lihat ya, kita perbesar di sini. Walakil la yash'urun, nun sukun bertemu lam dibaca idgham bihunah, nun sukunnya tidak bertanda. Nunnya tidak bertanda, berarti tidak dibaca. Walakil la yash'urun. Gitu maksudnya itu, kalau tidak ada tandanya itu berarti yang tidak usah dibaca, gitu maksudnya mushaf Utsmani itu, gitu petunjuknya itu. Kalau ada kepala haknya kayak yang ini, itu berarti ya dibaca sukun dengan penekanan, gitu loh. Sin wa nun ad-dun ya bun ya nun, begitu. Jadi tetap dibaca sukun dengan penekanan. Nah kalau ini, kalau tidak ada tandanya itu ya berarti tidak dibaca, ngono lho. Nun tanpa tanda tidak dibaca. Persis koyo kalau misalnya kita ada lafadz itu misalnya begini itu. Kalau ada lafadz ta'ala, ini ta'ala, kan ini tidak dibaca ini. Ini akan tidak bisa. Ta'ala hanya dibaca panjang saja. Misalnya begini. Ayyushriku. Nah, ayyushriku. Ini kan juga tidak dibaca ini. Piye toh? Kok keliru? Nah, ini. Kan ini juga tidak dibaca ini, alifnya ini. Ayyushriku, tidak kok ayyushriku ya, oh tidak, ayyushriku kan begitu membacanya. Jadi lebih mudah kita membaca ini. Walakil la yash'urun hudal lil muttaqin. Coba dilihat di sini ya, tanwinnya tanwin deret. Ya, tanwin deret ini juga tanwin deret. Nah, kalau ini nun tidak bertanda ya, maka ini tidak dibaca, nunnya tidak dibaca. Langsung mirrizqin mirrizqi rabbihim walalah klarun. Mirrizqi rabbihim walakil la yash'uruna hudal lil muttaqina ghafurur rahimun. Nah, itu. Jadi ini tanwin deret. Ini tanwin deret. Nun tidak bertanda. Nah, kalau kita lihat di mushaf Madinah, nah, bisa itu kita lihat itu mana ya kemarin ya. Ada ini. Nah, ini contohnya jazaa'al liman kana kufir. Nah, ini endi nggih. Nah, ini tanwinnya tanwin deret ya.
Jazaa'al liman kana kufir. Gitu. Ada lagi misalnya di mana ini? Fahal mim mudzakir, ini tadi idgham bi gunnah ya. Fahal mim mudzakir. Yang idgham bila gunnah mana? Enggak ya wis lah, sudah ada contohnya ya sudah. Nah, itu. Jadi idgham di dalam hukum nun sukun atau tanwin itu ada dua macam, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum bacaan selanjutnya. Oh, ini masih ada keterangan tambahan ya. Dan sudah berubah wujud. Oh iya. Nah, idghamnya nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ini tadi, baik dibaca idgham bi gunnah maupun idgham bila gunnah, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah idgham kamil. Nah, saya yakin ini kalian belum pernah mendapati pelajaran yang semacam ini ya. Idgham kamil itu adalah memasukkan suara huruf pertama pada huruf kedua. Sekiranya dua huruf tersebut menjadi satu huruf bertasydid, dibaca dibunyikan dengan suara huruf yang kedua dan dengan sempurna makhraj sifatnya, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang terkumpul dalam kalimat ini. Narmilu. Ada juga idgham nakis, yaitu memasukkan suara huruf pertama pada huruf kedua, sekiranya dua huruf tersebut menjadi satu huruf bertasydid, dibaca dibunyikan dengan suara huruf kedua tetapi tidak sempurna makhraj sifatnya, yaitu ketika salah satu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya atau wawu. Ini juga sudah kita singgung di penjelasan yang tadi sebelumnya, bahwa huruf ya dan wawu ini kan tidak punya sifat gunnah dia aslinya. Nah, tetapi lalu kemudian dia dipaksa untuk dibunyikan dengan gunnah. Gitu, dibunyikan dengan gunnah. Mayyaqulu lah. Ya-nya itu ada gunnahnya. Barqiyya ja'aluna miwaq. Lah, wawu yang tidak ada gunnahnya lalu kemudian tiba-tiba dibaca dengan bacaan gunnah. Inilah yang disebut dengan idgham naqis. Naqis itu kurang, tidak sempurna. Artinya apa? Idghamnya tidak 100%. Karena apa? Karena masih menyisakan sifat dari huruf sebelumnya, yaitu nun atau tanwin, itu dia gunnahnya masih bercampur. Nah, kalau yang ada di sini itu ndak. Misalkan mir rizqin, ra ya dibaca ra sesuai dengan makhraj dan sifatnya ra. Kemudian mim ma'in, mimnya dibaca sesuai dengan sifat hurufnya mim. Nun juga begitu. Lam juga seperti itu. Ya kalau mim sama nun kan memang asli huruf yang punya sifat gunnah begitu. Jadi dia tidak terpengaruh oleh, ya walaupun aslinya sebelumnya ini nun sukun, ya tapi kan dia memang sejak aslinya sudah punya gunnah. Beda lagi dengan wawu atau ya, karena aslinya dia tidak punya gunnah. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita di sini dapat ada ilmu baru ya. Ada yang disebut dengan idgham kamil, ada yang disebut dengan idgham nakis. Tapi ini mungkin tidak terlalu urgent ya. Ini teoritik saja, tapi walaupun begitu ya perlu. Kalau kelasnya mahasiswa teori itu harus punya. Ya. Jadi idgham kamil itu kalau huruf yang setelah huruf yang kedua, yang jadi huruf pertama nun sukun dan tanwin itu huruf pertama diidghamkan ke huruf yang kedua. Nah, kalau huruf kedua itu dibacanya dengan sifat dan makharijul huruf yang asli, maka itu disebut dengan idgham kamil ya. Ra dibaca dengan sifat hurufnya ra, kemudian mim dengan sifat makhrajnya huruf mim, lam dibaca dengan sifat makhrajnya lam. Nah itu kamil. Kalau wawu dan ya ini nakis dia. Kenapa? Nun sukun harusnya dia melebur kepada huruf wawu, harusnya jadi huruf wawu.
dengan makhraj dan sifatnya huruf wawu. Ternyata tidak. Ternyata wawunya ada gunahnya, jadi sisa dari huruf pertama masih tetap ada. Begitu juga dengan huruf ya, famay ya'mal, huruf ya-nya menjadi punya guna. Nah, ini makanya menjadi idgham yang naqis. Meleburnya tidak bisa 100%, masih kecampuran sifat huruf yang sebelumnya. Oke. Nah, ini ada catatan penting. Yang pertama ini sudah maklum, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu atau ya dalam satu kalimat atau satu kata, maka tidak boleh dibaca idgham tapi wajib dibaca idhar ya. Tetap harus dibaca idhar. Nah, di dalam Al-Qur'an ada dua tempat di mana nun sukun bertemu wawu itu tidak boleh diidghamkan tapi wajib idhar. Nah, ini sesuatu yang baru ini. Ini kalian pasti belum pernah tahu nih kalau yang ini. Pernah tidak kalian membaca surat Yasin itu di ayat pertama itu tanpa wakof, jadi diwasolkan gitu. Kalian akan membacanya Yasin wal Qur'anil Hakim. Pasti begitu, tidak kemudian Yasin wal Qur'an. Tidak begitu. Huruf sin ini, lupa ini kok nun sukun, Pak. Gimana pengertiannya, Pak? Sin itu, ini kan tulisannya di dalam nuskhah. Di dalam huruf sin itu kan sebetulnya begini. Misalnya kalau kalian misalkan mempelajari ilmu shorof itu kan ada yang namanya sona, asluhu, sowana, kan gitu tak? Kalian soma, ya, soma asluhu sowama, kan kalian sering itu mempelajari yang begini nih. Nah, di dalam Al-Qur'an itu juga begitu. Yasin itu Yasin begini nih, mana ya tandanya ya, saya tidak bisa ngasih tanda. Yasin itu aslinya kan begini aslinya kan Yasin, kan begitu aslinya. Nah, Yasin ini ya-nya ya dengan alif, kan ini dibaca panjang. Nah, sinnya kan dibaca sesuai huruf aslinya. Sin itu terdiri dari 3 huruf. Sin ini ya, nun. Nah, sin kan kemudian dibacanya kan Yasin, begini bacanya kan. Nah, ini kan 2 sukun, Yasin, kemudian bertemu dengan wawu, wal Qur'anil Hakim. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kemudian nun sukun bertemu wawu tidak dalam satu kata. Nah, mestinya kan dibaca idgham bihunah, tapi tidak. Dia masuk istisna, masuk pengecualian. Kan kita kan biasanya Yasin wakof, terus kemudian wal, ambil nafas, wal Qur'anil Hakim. Nah, kalau ini misalkan nafasnya masih cukup ya Yasin wal Qur'anil Hakim, hanya gitu saja. Tetap dibaca jelas. Juga dalam surat Al-Qalam ya. Nun itu kan dari ini apa, dari 3 huruf ya. Nun asluhu ya, surat nun itu asluhu tulisannya kan begini. Nah, nun kemudian bertemu dengan wal kolam. Nah, sama juga. Ini tidak satu kata. Nun itu satu kata, wa itu satu kata sendiri. Dia 2 kata yang berbeda tetapi dia terkena pengecualian. Nun tidak kok nun wal kolam, tidak. Nun wal kolami wa ma yasturun, begitu. Bacaan dari 2 poin di atas ini ya, ini disebut dengan idhar mutlak atau idhar wajib. Nah, selama ini yang kalian ketahui mungkin hanya ini saja, hanya yang bunyanun qinwanun itu. Kalau itu saya yakin kalian sejak
TK sejak SD sudah paham kalau yang ini. Tapi kalau yang kedua ini saya yakin baru menemukan pasti di sini. Nah, gitu ya. Wah, pembahasannya lama ternyata nun sukun dan tanwin ini. Ini sudah menit ke-55. Masih ada satu lagi yaitu iqlab. Nah, ini bacaan iqlab. Iqlab itu menurut bahasa artinya membalik atau melukar. Basa Jawane ngelukar. Lukar apa sing dilukar? Yang dilukar adalah suaranya huruf itu ditukar. Jadi iqlab itu kalau dalam di sini di dalam konsepnya tajwid itu menukar bacaan satu huruf dengan huruf yang lain, menukar bunyi huruf dengan satu huruf dengan bunyi yang lain, gitu. Nah, dalam konteks nun sukun atau tanwin itu ada satu hukum bacaan iqlab, yaitu kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka suara nunnya dibalik menjadi suara mim. Itu walaupun sebetulnya yang disebut dengan iqlab itu tidak hanya terdapat pada nun sukun atau tanwin bertemu ba ya. Banyak di Quran itu iqlab ya tidak banyak sih, hanya beberapa. Misalnya seperti anhumul musaitirun, itu suara sin diganti dengan suara shad. Nah, humul aslinya tulisannya musaitirun begitu, saitoro yusaitiru, tapi kemudian diganti menjadi ini, menjadi tulisannya sebentar harus apa ini, insert word art, harus pakai, mencontohkannya harus pakai ini biar paham ya. Nah, ini tulisannya seperti ini. Ini kenapa ini? Nah, seperti ini. Amhumul musaitirun. Aslinya tulisannya musaitirun, tapi dia bisa dibaca musaitirun. Ini juga iqlab ini namanya. Membalik tulisan sin menjadi tulisan shad. Cuma kita yang selama ini ya pahamnya ya namanya iqlab itu nun sukun bertemu ba, nun sukun atau tanwin bertemu ba, terus nunnya diganti menjadi suara mim gitu ya, tapi tidak apa-apa ya, gitu ya. Nah, jadi cari bagaimana cara membacanya ya ya ini nun sukun atau tanwin diubah suaranya menjadi huruf ba. Nah, ini iqlab ini mudah, ini tidak sulit ini. Yang penting kita yang harus diperhatikan adalah gunahnya jangan sampai hilang, karena mim itu masih punya gunah dia. Jadi sami'un basirun dibaca menjadi sami'un basir. Mimnya harus tetap ada gunanya. Sami'un basir. Min ketemu ba'dihi dibaca menjadi mim ba'dihi. Ya, mim sukunnya harus tetap ada dengungnya. Nah, ini cara membaca iqlab yang benar. Pertama, suara nun harus diganti dengan suara mim. Suara mim dibaca ikhfa. Ikhfa itu suaranya samar-samar. Ya, suaranya samar-samar. Apa itu samar-samar? Nah, nanti akan kita bahas. Ikhfa hakiki ini nanti di pembahasan yang terakhir. Kenapa dibahas akhir? Karena ikhfa ini sering disalahpahami ya. Bahkan di antara teman-teman ini mungkin ada yang belum paham apa maksudnya ikhfa itu. Ikhfa itu maksudnya apa, mungkin belum paham ya. Oke. Nah, terus kemudian dengungnya mim itu dibaca jelas 2 harokat. Dengungnya yang dibaca jelas. Ya.
Kalau memnya dibaca ikhfa. Sami'un basir dibaca ikhfa itu begini. Jadi memnya itu antara mem, kalau mem kan jelas begitu ya. Mem sukun itu kan makhrajnya ada di sini ya, di kedua bibir ini, atas dan bawah ini. Kalau mem itu dibaca sukun dan dengung, ya kita akan melihatnya jelas begitu. Tapi kalau mem itu dibaca ikhfa, itu artinya di makhrajnya itu tidak betul-betul jelas. Jadi bibir ini antara rapat dan renggang. Jadi antara rapat dan renggang. Sami'un basir. Jadi kalian bisa merasakan ada getaran di dalam bibir ini. Gitu. Kemudian dengungnya itu dibaca kira-kira 2 harokat atau 2 gerakan jari. Jadi sami'un basir. Jadi memnya ini tidak betul-betul jelas gitu. Jadi tidak rapat pek begitu tidak, tapi agak longgar begitu. Sami'un basir. Nah, ini dalilnya dari Al-Jamzuri mengisyaratkan 3 hal di atas dalam syairnya. Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bihunnatin ma'al ikhfa'i. Jadi harus ma'al ikhfa. Miman bihunnatin ma'al ikhfa. Jadi wasalisu adapun yang ketiga itu adalah al-iqlabu, maksudnya hukum bacaan ketiga itu al-iqlabu iqlab indal ba'i ketika bertemu dengan ba. Nun sukun bertemu dengan ba. Ya. Miman dengan diganti huruf mim, bihunatin dengan dengung, dengan tetap mendengung, dengungnya harus tetap ada. Ma'al ikhfa'i dengan ikhfa atau dia dibacanya itu samar-samar. Nah, samar-samarnya huruf mim itu tadi seperti itu. Gitu. Jadi makhrajnya huruf mim itu dia tidak rapat gitu tidak, tapi agak longgar. Nah, sekarang kita ke yang terakhir, ke hukum bacaan yang terakhir. Ini sudah 1 jam kita belum baca yang ini, tidak apa-apalah. Oke, sekarang kita yang ke yang ke materi yang selanjutnya, yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini menurut bahasa artinya adalah samar-samar yang nyata, kesamaran yang nyata. Sedangkan menurut ulama mujawidin artinya ikhfa adalah melemahkan pegangan pada makhrajnya huruf. Jadi melemahkan pegangan pada makhrajnya huruf dan merenggangkan makhraj ketika membaca huruf yang dibaca ikhfa disertai dengan dengung. Nah, ini tadi lah. Ini dasarnya di ini mana ini? Enggak muncul ini. Jadi seperti huruf mem tadi. Mem tadi dibaca ikhfa itu, memnya itu dia direnggangkan dari makhrajnya. Makhrajnya itu harusnya 2 bibir atas bawah ini rapat ini. Tapi ini direnggangkan. No. Ya, atau membaca huruf disertai antara sifat idhar dan idgham. Jadi ini sering saya tanyakan kepada anak-anak dan ternyata banyak yang tidak tahu pengertian ikhfa itu. Jadi kalau misalkan ada bacaan ikhfa itu apa tuh nak? Samar-samar. Samar-samar itu apa? Katanya dengung loh. Iya, memang membacanya dengan dengung, tetapi pengertian ikhfa itu bukan itu. Kalau dengung itu hunah. Hunah itu maknanya dengung. Kalau kemudian ikhfa itu maknanya apa? Samar-samar, mulek aja samar-samar. Lah ya samar-samar itu apa gitu. Nah, di sini kita menemukan pengertian yang jelas. Jadi ikhfa itu artinya membaca huruf itu antara idhar dan idgham. Jadi kalau idhar itu jelas, kalau idgham itu lebur hilang. Kita kembali ke sini misalkan ya, ke bagian tadi. Kalau idhar misalnya ini dikata dun ya bun ya nun, nunnya jelas itu. Bun ya nun itu namanya idhar. Sin wa nun itu jelas terang, nunnya kelihatan. Tetapi ketika kita mengucapkan ini yauma idzi waffihim, ini hilang
total ini suara nunnya hilang. Iya kuluna, nunnya itu diidghamkan, hilang suara nunnya. Yang muncul suaranya iya. Nah, ini namanya nunnya ini diidghamkan atau idgham atau dilebur ke dalam huruf ya. Kalau yang di bawah ini jelas utuh. Dunyana, ikhfa itu antara lebur dan jelas. Lah terus cara membunyikannya gimana Pak? Itu sebetulnya sudah saya jelaskan di video saya. Kalau kamu belum tahu, tapi saya jelaskan di sini sajalah, biar kamu tidak cari-cari lagi. Jadi caranya ya, kita sebelum ke caranya membacanya, kita ketahui dulu hurufnya apa. Nah, ini hurufnya ada 15. Jadi sisa dari, kalau huruf idhar itu huruf halak jumlahnya ada 6, kemudian idgham bigunah hurufnya ada 4, idgham bila gunah hurufnya 2, iqlab hurufnya 1, maka yang selainnya itu adalah huruf ikhfa. Kalau disingkat di dalam syair dulu waktu saya masih belajar Sifaul Jinan, itu hurufnya disingkat dalam sebuah nadhom. Nadhomnya mungkin di antara kalian sudah banyak yang hafal. Sif ra thana kam jada syahsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqon walima. Tuqon walima. Ini sifta sana kam jada syahsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqon walima. Ini dulu saya disuruh hafalan begini nih. Jadi hurufnya mana? Ya, hurufnya ya ini ditandai saja ya. Nah, ini sif, shod, zal, fa, kaf, jim, shin, kemudian qaf, kemudian sin. Ini kok jadi gabung sama mimnya. Nah, ini sin tetap gabung. Kemudian dal, kemudian to, kemudian zai, kemudian fa, kemudian ta, kemudian bod ya, nah, kemudian wo. Nah, ini dihitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas. Ya, ini bisa kamu hafalkan bunyikannya. Sif rasana kam jada syahsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqam dolima. Oh, ini keliru ini jadda begitu. Jadda apa jada ya, saya lupa. Antara inilah pokoknya begini. Sif rasana, bersikaplah macam orang yang terpuji. Sifdasana, sifatilah atau ketahuilah orang yang memiliki sifat terpuji. Kamjada syahsun qad sama, betapa banyak orang yang sungguh-sungguh itu pada akhirnya menjadi ternama. Kamjada temenan sopo syahsun wong suwiji iku qad sama, teman-teman dadi terkenal dan kenal sopo syahsun. Dum thayyiban,
dum nglanggengna sapa sira thayyiban ing perkara kang apik, zid nambahono sapa sira fituqa ing dalem ketakwaan, mbok lan mbok ngilangono utawa ngilangono sapa sira dzaliman ing perkara kang dolim. Wah, ini nasihat yang bagus sekali ya. Sif dasana kam jada syahsun qad sama dum thayyiban zid fituqan dzaliman. Nah, ini dipelajari dengan betul-betul ya. Nah, huruf-hurufnya itu. Terus sekarang bagaimana cara kita membacanya? Nah, cara kita membacanya gimana? Nah, sekarang bagaimana kita mempraktekkan bacaan ikhfa itu? Bacaan ikhfa itu begini caranya mempraktekannya ya. Cara kita mempraktekannya adalah ketika kita mengucapkan huruf itu, kita cek sudah betul apa belum bacaan ikhfa kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan menutup lubang hidung kita ini lubang hidung kita ini ketika kita mengucapkan nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf itu tadi, atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf itu tadi. Kamu cek, ini penting ini. Kamu harus cek. Kalau ketika kamu menutup hidungmu itu, kemudian kok ternyata suaranya hilang, itu berarti membaca ikhfamu itu keliru, masih keliru. Tapi kalau misalnya membacanya itu benar, maka ini yang bagian sini nih, ini suaranya tidak akan hilang, begitu. Nah, jadi begini membunyikannya. Misalnya ini ya, ini ada kalimat ini, dibacanya muntahuna. Ketika kita mengucapkan nun sukun bertemu ta, ya. Nah ini kalau bacaan idhar itu jelas begini, muntahuna itu namanya idhar jelas. Kalau langsung muttahuna, nah itu bacaan namanya idgham. Tapi kalau kemudian diikhfakan itu antara tengah-tengah itu. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya itu lubang ini kamu tutup sampai betul-betul rapat ya. Lalu kemudian kamu baca muntahuna. Kalau ternyata suaranya itu hilang, biasanya anak-anak itu kalau mengucapkan huruf ikhfa itu dibacanya eng. Nah, kalau membaca ikhfa itu eng, ng itu eng, itu pasti suaranya akan hilang. Mung, kalau suaranya mung itu kenapa? Karena tidak sampai ke sini. Suaranya tidak sampai ke sini. Ya, harusnya ikhfa itu suaranya dengungnya bisa sampai ke sini, makanya suaranya tetap muncul. Mutahuna mansuron itu. Kemudian misalnya ini kalau di Mushaf Madinah ini ada di mana ini? Di Mushaf Madinah itu tadi. Nah ini fantasir maghlubun, ini ada dua bacaan ikhfa, nun sukun tanwin bertemu dengan fa ya. Tanwin bertemu dengan fa, ini tanwinnya tanwin deret ya, ingat bukan tanwin rangkap tapi tanwin deret. Kemudian ini ada nun sukun bertemu ta, ini dua-duanya bacaan ikhfa. Maka kita bisa ngecek dengan menutup hidung kita rapat-rapat ya. Maghlubun fantasir. Kalau misalnya membacanya benar, pasti ini bisa terbaca. Tapi kalau membacanya pakai eng, ikhfa-nya pakai eng, pasti tidak akan terbaca. Maghlubun fantasir. Nah, oleh karena itu ya, ini tambahan. Ini mungkin saya skip dulu mungkin untuk yang ini, yang belajar Quran yang ini kita skip untuk hari ini, untuk pertemuan ini. Ya tetap ini nanti dibaca, tapi tidak di video ini. Khusus untuk video ini
ya, saya mengharuskan kepada kalian untuk membaca ini, latihan ini. Nah, ini bacaan-bacaan ikhfa. Nah, kalian harus membacanya sesuai dengan instruksi saya tadi. Jadi kamu coba, jadi dalam video itu nanti kamu coba dengan menutup hidung ini. Jadi ini ada banyak ya contohnya ya. Nah, ini sudah cukup ini untuk latihanmu ini. Latihan membaca ikhfa. Kenapa ikhfa saya pilih di sini? Karena saya berpikir bahwa membaca ikhfa ini mungkin bagi sebagian orang itu belum paham. Harus dibaca bagaimana, itu kayaknya sepertinya belum paham. Oleh karena itu di sini saya tugaskan kepada kalian di momentum ini untuk membaca ikhfa ini. Oke, ya. Jadi bacanya mu'tahuna tatuba, atau ini ada anunya ya, ini ada tanwinnya ya. Kalau tanwin ini dibaca seperti biasa saja. Jadi tidak usah oh ya, saya ada ide. Ini dipakai untuk kalian UTS ya. UTS kalian ini saja. Ini videonya nanti dikumpulkan sebagai video UTS saja. Jadi ini muntahuna sampai akhir ini kalian pakai untuk UTS. Jadi UTS kalian adalah nanti membaca bacaan ikhfa, ya, membaca bacaan ikhfa. Nah, membaca bacaan ikhfa ini saya akan cek nanti seberapa betul nanti bacanya. Nah, caranya nanti setiap kamu baca itu tolong ditutup hidungnya ini untuk ngecek. Jadi dua model, dua pola. Yang pertama dengan ditutup hidungnya, itu yang pertama itu ditutup hidungnya. Jadi nanti ini kamu baca 2 kali ini nanti semuanya. Ini nanti kamu baca 2 kali. Yang pertama itu, jadi misalnya begini. Yang pertama muntahuna, lalu kemudian yang kedua tanpa ditutupi muntahuna. Begitu, lalu baru pindah ke kata yang berikutnya. Atau ke sini saja ya. Ke sini saja. Tatuban, tapi tidak muncul tanwin, itu tidak akan muncul kalau suaranya kalau lubang hidung kamu tutupi, maka harus saya dibuka. Tatuba, perlunya saya suruh kamu nutup hidung itu supaya saya bisa tahu apakah bacaan ikhfamu itu sudah benar atau belum. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan ketika ditutup hidungnya itu ada bacaan yang tidak terbaca, ya itu saya maklum, makanya kemudian untuk bacaan yang kedua itu tidak perlu ditutup hidungnya. Gitu. Oke? Jadi bisa dipahami. Coba ini contoh saya praktekkan. Jadi begini nanti. Muntahuna. Kemudian intatuban zar'an ta'kulu. Nah, begitu seterusnya sampai habis ini. Ya. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ini pertemuan yang ke-7, luar biasa. Ternyata materi nun sukun itu ternyata sangat banyak ya. Sangat banyak sekali. Nah, ini ada beberapa poin-poin penting yang perlu disampaikan ya. Nun sukun ketika dibaca ikhfa kadang-kadang huruf sebelumnya berharokat fathah seperti angkum, minkum atau domah ya. Berhati-hati ketika membaca harokat tersebut, jangan sampai harokat tersebut terbaca isba sampai menjadi minkum, kuntum atau ankum ya. Membacanya menjadi panjang, tidak boleh. Tetap harus angkum, minkum gitu. Jangan sampai isba atau modot. Kemudian nah ini nanti bisa dibaca sendiri. Saya bacakan saja sini. Perbedaan idhar, idgham dan ikhfa-nya huruf nun atau tanwin adalah idhar adalah menetapkan, wah ini sudah kita jelaskan tadi. Idhar itu jelas. Kalau idgham itu hilang betul, lebur. Kalau ikhfa itu adalah
memindahkan zatnya nun asli atau tanwin ke dekat makhrajnya huruf ikhfa yang 15, tapi sifat gunahnya tetap. Dengungnya ikhfa adalah 2 harokat. Jadi antara idgham dan idhar. Nah ini tingkatan ikhfa. Nah, ini ada tingkatan ikhfa. Nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ikhfa yang 15 itu tingkat ikhfanya yang pertama adalah yang ikhfanya dekat, yaitu wa, dal dan ta. Yang mutawasit atau sedang ketika nun bertemu huruf yang jumlahnya ini sekian ini. Nah, kemudian ada ikhfa yang jauh ketika nun atau tanwin bertemu dengan qaf dan kaf. Ya, ini saya kira tidak terlalu penting ya. Tapi yang terpenting adalah kalian bisa membaca bacaan ikhfa itu dengan bacaan yang benar, yaitu antara idhar dan idgham dan menghasilkan dengung. Dan kalau ditutup hidungnya rapat-rapat itu bunyinya masih ada, nun sukun bertemu ta itu berarti jadi selama 2 harokat itu mutahuna itu tidak hilang bunyinya. Tapi kalau pakai eng kan hilang. Sudah hilang. Itu berarti bacanya keliru. Oke? Itu UTS untuk kalian ini membaca ikhfa ini. Ya. Segini banyaknya ini. Nah, ini saya yakin setelah ini bacaan ikhfamu itu akan benar. Dan bacaan ikhfa itu di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Sama banyaknya dengan huruf mat itu. Oke. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mohon maaf bila terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.